Hari ini masih hijau. Masih hijau, Nah, tapi silakan agak analisa sedikit Anda. turun di Ya, akhir agak sedikit sesi. turun. Tapi Ya, apakah penguatan ini imbas dari hasil quick count kemarin atau bagaimana menurut David? ya betul. Jadi kami di Asosiasi Analis Efek Indonesia bekerjasama dengan CSS Institute itu selalu memantau pergerakan dan juga bagaimana optimisme pelaku pasar terhadap IHSG. Ya, Kami rangkum itu semua di dalam bentuk yang namanya CSI Index. Nah, yang menarik adalah di bulan Februari 2024 ini, angka optimisme itu turun signifikan dari 83 jadi 59,7. Kita cari tahu alasannya kenapa, tapi ternyata sebagian besar pelaku pasar itu mengkhawatirkan terhadap bagaimana pemilu ini bisa berlangsung. Di antaranya mereka khawatir apabila nanti pemilu ini tidak dalam satu putaran, ketegangan berlanjut sehingga akhirnya banyak investor yang melakukan wait and see. Karena sebelum pemilu kita bisa lihat marketnya juga cukup sepi. Banyak orang yang wait and see melihat hasilnya nanti akan seperti apa. Nah, oleh karena itu begitu kemarin hasilnya sudah jelas, terlihat kemungkinan sangat mungkin sekali untuk satu putaran, dan kemudian juga kita melihat tensi-tensi politiknya sepertinya agak sedikit eh, tidak terlalu hot ya, agak sedikit mereda, sehingga ini sangat-sangat kondusif untuk market. Akhirnya ya market kemarin di hari Kamis kemarin mengalami euforia, dan hari ini juga mengalami euforia, meskipun memang perlu diperhatikan ya, sejak habis dari sesi kedua itu trennya cukup kembali lagi normal, back to normal. Jadi euforia sampai kapan? Ya saya rasa mungkin ini hari terakhir untuk euforia. Nanti hari Senin kita back to basic, kita lihat lagi kita lihat bagaimana bersama ya. sentimen Jadi positif netral dan tuh negatifnya. Senin ya, hari Senin depan. Ya, Senin mungkin orang sudah tidak akan terlalu banyak euforia lagi, sehingga nanti Senin kita akan lihat mana yang benar-benar memang saham ini memang bisa menguatkan asal fundamentalnya, mana yang karena faktor sentimen Oke. saja. Nah, tadi Mas David bilang ini euforia gitu ya. Saya pengen tahu ini euforianya karena kemungkinan besar satu putaran, jadi uncertainties-nya jadi lebih Betul. terpudar, atau karena euforia paslon 2 yang unggul? Oke, jadi dari hasil view kami biasanya cenderungannya market itu cenderungnya ada netral. Akan tetapi euforianya lebih karena disebabkan ini selesai di saat ini. Jadi tidak berlanjut-lanjut, tidak sampai 2 putaran sampai nanti di bulan Juni. Jadi karena ketidakpastiannya selesai, market pun akhirnya mengalami euforia. Meskipun kalau ditanya apakah karena sentimen paslon dan lain-lain, itu sangat-sangat subjektif sekali ya. Kan, tapi kita bisa lihat paslon 02 ini kan vote-nya juga cukup tinggi. Jadi mungkin sebagian besar dari pelaku pasar juga menginginkan mungkin paslon 02 ini untuk bisa menang, dan ini juga diamini juga kan dengan hasil dari pemilu kemarin seperti itu. Oke, baik. Jadi itu tanggapan dari Mas David ya, Mas ya. Dan juga memang kalau memang kemungkinan besar ini satu putaran, dari segi market dan bisnis melihatnya uncertainty bisa meredah dan sudah lebih pasti ke depannya gitu. Betul. Ya. Jadi memang itu yang direspon ya, euforia seperti yang tadi saya sampaikan. Sekarang Mas Robert, gimana Mas tanggapannya Mas? Seberapa kuat dan tahan lama nih kira-kira sentimen pemilu ini mampu mendongkrak kinerja IHSG? Mas Robert, silakan. Mas Robert, bisa dengar saya? Mas Robert? Ya, Ya, silakan Mas. ya bisa. Oke. Ya, ya memang tambahnya ISG dari tim riset sendiri memang view-nya adalah melihat memang ini karena ada euforia, namun lebih ke seperti Pak David, karena ketidakpastiannya kemudian bisa dikatakan sudah mulai mereda. Kalau kita lihat hasil quick count, kemudian kita lihat hasil real count sampai dengan siang hari ini, memang tampaknya ada potensi terjadi satu putaran itu besar, dan ini yang kemudian direspon oleh market. Tim riset sendiri juga sudah menghubungi beberapa analis dan memang responnya kurang lebih sama. Jadi karena adanya potensi besar satu putaran, sehingga yang dinilai adalah stabilitas oleh investor, stabilitas di pasar, stabilitas soal usaha, keberlangsungan usaha dan lain-lain. Namun ada juga yang melihat bahwa sosok dari calon pemenang ini yang kemudian program-programnya yang dikatakan akan melanjutkan dari program pemerintahan terdahulunya. Namun sekali lagi betul ini memang euforia yang mungkin akan kembali lagi ke normal bagaimana saham bergerak, dan mungkin akan kembali investor melihat hasil dari kinerja fundamental, kinerja dari operasional dari emiten-emiten, karena memang saat ini masih berlangsung rilis laporan keuangan, dan itu yang mungkin market akan lihat juga. Selain itu juga memang mungkin market juga akan mencermati bagaimana dinamika soal sentimen-sentimen dari luar negeri juga. Mungkin
kita lihat juga minggu depan apakah ada potensi kemudian ISG terkoreksi atau mungkin lajunya lebih lambat dibanding 2 hari setelah pemilu di 14 Februari 2024 kemarin. Dan Oke. tim riset CNBC sendiri melihat tampaknya akan mulai normalisasi. Investor akan melihat hal-hal lain selain pemilu di minggu depan. Oke. Jadi mungkin seperti yang tadi Mas David sampaikan sudah mulai netral lagi di Senin depan lah ya. Ya, Dalam hal euforianya ini. sudah mulai selesai, orang mungkin akan melihat lagi, dan bahkan kalau dari yang saya dapatkan ya waktu saya lakukan survei untuk CSA Index, orang mungkin baru akan melakukan big action itu nanti di bulan Maret, seiring dengan mulainya rilisnya laporan-laporan keuangan. Jadi laporan keuangan itu akan keluar di bulan Maret, jadi untuk big money-nya mungkin baru akan bergerak nanti setelah Maret, apalagi kita juga tahu ada sentimen The Fed juga di bulan Maret. Iya, harapannya akan ada sentimen The Fed ya jika memang diturunkan gitu Tingkat ya. suku bunganya, betul. Tapi kan sekarang sudah 7.300 Mas ya, berarti juga sudah cukup baik jika nanti Maret lagi akan melesat lagi ya harapannya. Ya, kita tunggu. Oke, Mas David terima kasih. Sekarang ke Mas Robert. Mas Robert, saya pengen dengar tanggapan Anda mengenai jika pemilu ini akan berlangsung satu putaran, karena kemungkinan besar akan seperti itu. Nah, bagaimana sebenarnya dampak Pilpres satu putaran ini untuk pasar saham dan juga pasar keuangan Indonesia? Ya, saya rasa sudah terefleksi ya 2 hari ini, terutama di pasar saham. Tampaknya memang pelaku pasar ini cukup mengapresiasi dengan hasil sementara saat ini, di mana memang kemungkinan besar itu di satu putaran. Nah, sekali lagi karena ini memang mengenai stabilitas di pasar. Kalau misalnya 2 putaran, mungkin perjalanan masih panjang, ketidakpastian itu juga mungkin masih akan panjang, sehingga ketika real quick count hampir 100% dan ada potensi besar kemudian salah satu pasangan calon memenangkan Pilpres ini dalam satu putaran, itu yang kemudian membuat pasar euforia. Dan namun sekali lagi mungkin ini tidak akan berlangsung lama, karena ini euforia sesaat, dan yang walaupun memang proses dari rekapitulasi KPU terus berlangsung sampai bulan Maret nanti, namun ada saya rasa market akan melihat banyak sentimen lain yang mungkin bisa mempengaruhi baik itu pasar saham maupun rupiah ke depan. The Fed misalnya, yang tampaknya optimisme market kalau kita lihat Fed Watch itu yang tadinya yakin bahwa The Fed akan menurunkan suku bunganya start Maret, sekarang kalau lihat Fed Watch itu sudah mulai mundur ke bulan Juni. Nah, ini mungkin juga nanti akan berpengaruh juga terhadap bagaimana pelaku pasar melihat sentimen tersebut. Kemudian juga mungkin akan fokus ke bagaimana ekonomi dalam negeri, rilis datanya, kemudian ekonomi Cina juga. Jadi sebenarnya masih banyak. Saya rasa banyak sentimen yang akan dilihat oleh para pelaku pasar. Siap.